Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Aika, kawan-kawan, kembali lagi kita pada kuliah pertemuan ketiga di Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, pembahasan hari ini kita masuk pada tema ini, Islam dan berbagai isu strategis yang terjadi. Pokok bahasan yang dibahas adalah isu-isu keumatan, isu kebangsaan, dan isu kemanusiaan secara universal. Tentunya kita akan melihat juga studi kasus yang relevan yang terjadi. Nah, kawan-kawan sekalian, belakangan ini pada 13 Oktober yang lalu, kita disibukkan dengan isu adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di mana elemen umat Islam yang tergabung di sana, ada yang ikut demo, ada yang turun ke lapangan. Nah, itu contoh studi kasus yang kita hadapi dalam proses kebangsaan. Memang seperti itulah dinamika yang terjadi. Ini di harian Metro Tempo disebutkan bahwa demo berbuntut kerusuhan di ibu kota. Warga Jakarta langsung mencari tempat yang aman. Ini grafik berita pada beberapa kemarin ya. Isu demo pun juga ditanggapi macam-macam. Nah, ini harian Harian Bogor menyebutkan juga, pada Jumat 16 Oktober 6.000 BEM kembali geruduk Istana Merdeka, demo Omnibus Law dan Cipta Kerja. Nah, itu artinya bahwa sekecil apapun posisi umat Islam memang diperhitungkan dalam isu-isu yang bersifat kebangsaan. Itu adalah salah satu contoh yang terjadi pada beberapa pekan ke belakang. Hari ini kita akan bahas Islam dan berbagai isu strategis. Yang tentunya materi yang Bapak ambil hari ini diambil dari Muktamar 47 di Makassar. Nah, apa sih yang dibahas di sana? Pertama adalah isu keumatan. Isu keumatan ini berbicara tentang keberagamaan yang moderat, membangun dialog Sunni dan Syiah. Ini tema-tema yang akan dibahas. Substansialisme agama, budaya hidup bersih, ini menjadi isu pokok yang terjadi di internal umat Islam. Ini pun tak luput akan kita diskusikan. Berikutnya isu kebangsaan, ada yang membahas keberagaman yang toleran, pemberdayaan kelompok difabel, tanggap dan tanggung menjawab bencana, budaya egalitarian, mengatasi krisis air, bonus demografi, membangun masyarakat ilmu, jihad konstitusi. Nah, tadi contoh yang demo Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satu contoh bentuk dari jihad konstitusi tentunya. Sekali lagi, ini semua terjadi di antara kita, di antara umat Islam. Lalu juga kita bahas isu kemanusiaan secara universal, ada isu perubahan iklim, ada perlindungan kelompok minoritas, seperti di Rohingya, seperti di Myanmar, di Thailand, Patani, dan sebagainya. Eksistensi manusia di bumi juga tak luput kita bahas. Pemanfaatan teknologi komunikasi, ini dan juga mengatasi masalah pengungsian. Itu beberapa tema yang akan kita bahas dalam kajian pertemuan ketiga ini. Itu yang pertama, kita masuk ke sini. Nggak kelihatan ya, kita geser. Nah, ini isu keumatan, keberagamaan yang moderat. Apa sih yang dibahas di sini? Pertama adalah
umat Islam mudah untuk mengkafirkan antar sesama ya, bukan sesame. Nah, ini yang menjadi masalah kita, bahwa akhir-akhir ini di kalangan umat Islam sering begitu mudah mengatakan satu golongan ke golongan yang lain bahwa jika kamu tidak mengikuti aku maka kamu termasuk kafir. Nah, ini adalah masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Di satu sisi gelombang hijrah ya, kita lihat gelombang hijrah adalah sesuatu yang positif. Kita lihat sih. Nah, kita lihat juga tren hijrah di Indonesia cukup membanggakan. Tapi di sisi lain juga jika berlebihan ini tentunya akan menyeret pada aspek yang tidak berujung saling mengatakan yang benar adalah kelompoknya. Nah, ini juga kita lihat di sini. Ini hari-harian Tribun juga. Nah, di sini tren hijrah, konstruksi baru identitas Muslim milenial urban Indonesia. Nah, ini sebagai satu contoh isu-isu yang berkembang di saat ini. Nah, itu baik, tapi jangan sampai nanti kita mengkafirkan seseorang atau mengatakan seorang salah karena seseorang tidak mengikuti tren hijrah masyarakat kekinian. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, yang berikutnya ini takfiri atau mengkafirkan orang terjadi karena cara pandang keagamaan yang sempit, miskin wawasan, kurangnya interaksi keagamaan, miskin wawasan, kurangnya interaksi keagamaan, 2 kali tulis ya. Nah, ini kenapa terjadi proses saling mengkafiri? Karena memang wawasan yang sempit yang menyebabkan seseorang itu begitu mudah untuk mengkafirkan seseorang, begitu mudah untuk menjelekkan seseorang. Nah, balik lagi Bapak katakan, ini Bapak ambil contoh ya, tren hijrah ya. Ini sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, tapi kalau tidak didukung oleh kemampuan yang mumpuni di bidang agama, maka tidak sedikit di antara kita akan terjadi saling menyalahkan kalau hijrahnya tidak sesuai dengan kelompoknya. Padahal tidak seperti itu ya. Ini Bapak hanya salah satu. Nah, ini dikutip oleh Greg Kelly. Nah, diakui pandangan dan tanggapan dunia barat terhadap karakter dan peranan Islam Indonesia telah bergeser secara dramatis dalam 1 dekade terakhir. Kebanyakan literatur dalam abad 20 menggambarkan komunitas Muslim Indonesia dalam istilah yang umum ramah. Nah, ini sesuatu yang harus kita pegang, bahwa Barat memandang kita sebagai Muslim yang ramah, Muslim yang toleran, Muslim yang baik. Maka budaya takfiri ini sudah selayaknya itu tidak perlu kita pertahankan, harus dihilangkan. Jadi menuntut ilmu agama baik, tapi memperdalam pemahaman keagamaan kita juga jauh lebih baik. Nah, Muhammadiyah memandang keberadaan keragaman adalah sunatullah, rahmat hasanah intelektual. Keragaman ya. Nah, gini. Nah, Muhammadiyah memandang keragaman adalah sunatullah, rahmat hasanah intelektual. Jadi keberagaman di antara kita, baik kalangan Islam tradisional, Islam pesantren, santri di perkampungan, santri di pedesaan, santri di kota, ataupun komunitas hijrah, itu adalah sesuatu yang sunatullah terjadi.
Tidak ada yang lebih baik di antara mereka. Yang lebih baik di antara mereka adalah inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang jadi masalah. Nah, itulah isu-isu keumatan yang terjadi di antara kita. Kita begitu mudah saling mengkafiri, begitu mudah saling menyalahkan, menganggap golongan kita lebih baik daripada golongan yang lain, menganggap kita lebih soleh pada yang lain. Nah, itu sesuatu yang harus ditinggalkan. Nah, itu isu keumatan yang terjadi di internal umat Islam. Oke, yang berikutnya ini juga tentang membangun dialog Sunni dan Syiah. Nah, kawan-kawan, konflik Sunni dan Syiah memang tidak bisa dielakkan lagi, terutama untuk konteks Indonesia. Isu ini ya menjadi isu yang internasional pada ujung-ujungnya. Nah, apa yang kita hadapi? Akar konflik Sunni Syiah adalah kesenjangan ekonomi, konflik politik Irak, Syria, dan Yaman. Nah, itu awal mula konflik Sunni dan Syiah. Sunni dan Syiah pada awalnya bukanlah kelompok yang bertentangan secara langsung, tapi berawali dari adanya kebuntuan negosiasi politik yang terjadi di Irak, Syria, dan Yaman. Ini awal dari konflik Syiah. Lalu persaingan politik antara ini Arab dan Iran juga menambah hangat pergumulan politik antara Sunni dan Syiah. Maka disinilah terjadi benturan yang hebat antara Sunni dan Syiah. Jadi dapat kita pahami bahwa konflik Sunni dan Syiah awalnya bukan konflik agama, tapi adalah konflik politik yang dibumbui oleh nilai-nilai agama. Seperti apa sih? Contohnya ya seperti Indonesia lah. Nah, kita lihat di sini isu-isu apa lagi? Nah, seperti ini nih. Islam versus ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti Islam dan Pancasila mengapa dipertentangkan. Pada awal pendirian bangsa Indonesia juga tidak ada masalah antara Islam dan Pancasila. Tapi kenapa hari ini menjadi ramai diperbincangkan, bahkan ada BPIP, ada kelompok khusus membahas Pancasila. Ini kenapa menjadi isu yang menjadi dipertentangkan? Itu terjadi karena politik mewarnai perkembangan antara Islam dan Pancasila. Seperti itulah Sunni dengan Syiah. Sunni dan Syiah awal mulanya jelas adalah konflik kepentingan ekonomi dan politik negara-negara Arab dan Iran, dan dibumbui nilai-nilai keagamaan sehingga konflik ini berkembang luas menjadi konflik keagamaan, mempertahankan ketuhanan, mempertahankan kebenaran berdasarkan kitab-kitab Al-Quran. Nah, padahal awalnya konflik ini berawal dari konflik politik. Nah, jadi ini kawan-kawan juga harus paham, pertentangan Sunni dan Syiah bukan pentertangan dalam arti konflik agama, tapi diawali dengan konflik politik yang dibumbui agama sehingga melebar menjadi konflik teologi, melebar menjadi konflik keberagamaan, dan yang berujung Sunni dan Syiah menjadi saling mengkafirkan satu sama lain. Dan panjang, ya sekarang jadi konflik agama, tapi awalnya adalah konflik politik. Muhammadiyah mengajak dialog antara Sunni dan Syiah untuk saling menghargai perbedaan, bekerjasama untuk membangun new peradaban. Nah, ini gagasan yang indah dikembangkan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah membawa kita untuk stop konflik Sunni Syiah dalam konteks agama, tapi mari bersama-sama membangun peradaban baru di bidang penguasaan iptek, sains, teknologi, dan entrepreneur.
Nah, jadi ini gagasan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah untuk menyetop konflik. Jadi urusan keagamaan, Syiah punya cara beribadah sendiri, kita punya cara beribadah sendiri, itu silakan urusan masing-masing, tapi membangun peradaban, membangun sains, membangun ekonomi, membangun civil society, ini kewajiban bersama umat muslim. Lalu apa? Sebagian umat muslim terbesar dunia, Indonesia harus mampu menjadi penengah. Nah, ini yang diharapkan oleh Muhammadiyah, umat muslim kita menjadi penengah konflik antara Sunni dan Syiah. Jangan sampai konflik Sunni dan Syiah ini semakin melumpuhkan keberagamaan kita, semakin melumpuhkan posisi umat Islam secara dunia. Tapi kalau memang ini bisa ditengahi, ya marilah kita tengahi, dimulai dari Indonesia, sehingga hubungan antara Sunni dan Syiah bukan lagi hubungan antara perebut sahabat, apakah Ali yang jadi khalifah pertama, bukan Abu Bakar, bukan itu. Tapi kita sudahi itu sebagai sebuah sejarah yang sudah terjadi. Maka kita mulai merancang bagaimana membangun dunia Islam yang modern, yang berkemajuan, yang mandiri di bidang teknologi, dan kita menguasai peradaban kembali. Ini yang harus dikembangkan dialog Sunni dan Syiah. Bukan hanya sebatas atau bukan lagi membahas perbedaan hal keagamaan. Biarlah itu menjadi keyakinan masing-masing. Nah, yang terpenting konflik di negara lain jangan sampai memecah belah umat Islam. Jelas konflik ini berawal dari Arab dan Iran, jangan sampai kita sesama umat muslim di Indonesia saling membunuh gara-gara Sunni dan Syiah. Yang ini memegang paham Syiah, yang ini memegang paham Sunni, kita saling membunuh, saling menghakimi. Yang rugi ya kita sendiri lah, bukan orang lain. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, masih isu keumatan juga, ini substansialisasi agama. Apa yang dikembangkan oleh Muhammadiyah? Nah, dalam Muktamar 47 Muhammadiyah mengatakan bahwa perkembangan teknologi komunikasi, nah ini teknologi ya, bukan teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan polarisasi budaya, sehingga berakibat pada pola komunikasi, hubungan keluargaan, kawin, cerai, dan hedonisme. Jadi, adanya keterbukaan komunikasi ini membawa dampak baru seperti yang ini, kawin cerai, hubungan keluargaan, hedonisme. Nah, ini juga harus termasuk kenakalan, termasuk hubungan lawan jenis yang tak terarah, pergaulan bebas, ini semua dampak dari komunikasi yang terbuka. Nah, maka kita harus ini yang kedua adalah keberagamaan cenderung menjadi lifestyle dan performance dari kesadaran spiritual. Jadi agama akhirnya menjadi simbol-simbol. Orang berkopiah itu akhirnya menjadi simbol kesolehan, bukan kesolehan yang hakiki. Baju koko atau baju santri yang dulunya dipakai oleh santri untuk belajar agama, untuk menyebarkan syiar Islam. Sekarang siapapun bisa memakai baju tersebut, tapi hanya untuk lip sync ya, hanya untuk menyatakan bahwa saya ini soleh, tapi bukan seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan substansialisasi agama, bahwa agama itu sekarang hanya dijadikan lifestyle, bukan cara pandang hidup. Hanya jadikan tampilan di permukaan saja. Lalu apa? Muhammadiyah memandang Islam adalah way of life. Nah, ini way of life, jalan untuk hidup dan filosofi hidup, bukan sekedar gaya hidup. Nah, ini cara pandang Muhammadiyah. Islam adalah way of life, cara hidup, filosofi hidup, bukan sekedar gaya untuk berhidup. Jadi kesolehan itu harus nampak dalam pribadi kita, tidak hanya sekedar ditampilkan sebatas gaya berbusana saja. Nah, ini isu yang berkembang di isu agama. Lalu apalagi? Nah, isu kemanusiaan, nah ini kita masuk kedua, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, perkembangan teknologi, kerusakan hutan dan polusi udara yang meningkat membuat perubahan iklim.
Nah, ini lambat laun juga akan menjadi masalah bagi kita karena memang iklim berubah. Nah, dampak perubahan iklim bisa juga menjadi gagal panen, penebangan hutan secara kontinu akan menyebabkan krisis lingkungan, dan pada akhirnya krisis kemanusiaan. Ketika alam dirubah, maka ujungnya adalah krisis kemanusiaan. Maka kita lihat bencana ini akan terjadi di mana-mana. Hujan belum begitu banyak ya. Nah, tapi lihatlah, banjir bandang terjadi di mana-mana. Ini di 20 desa terdampak banjir bandang Garut. Akibat banjir bandang Garut Selatan, 2 nelayan dinyatakan hilang. Nah, dan sebagainya. Jadi banjir ini menjadi sesuatu yang biasa karena memang adanya tadi perubahan iklim yang diakibatkan oleh manusia. Nah, lama-lama ini akan menjadi masalah kemanusiaan. Nah, bencana alam kekeringan akan melanda kehidupan nanti. Jelas itu ya. Lalu apa? Muhammadiyah memberikan solusi untuk mengurangi dampak perubahan lingkungan minimal dengan melakukan migrasi kebiasaan menuju paperless. Nah, dengan cara memanfaatkan teknologi semisal email dan sebagainya. Jadi, teman-teman kalau sekarang berkirim email, tugas lewat PDF, tugas lewat email itu adalah salah satu usaha kita untuk mengurangi dampak kemanusiaan. Karena dengan paperless itu tidak ada kertas yang terbuang dan alam hemat, iklim hemat, terutama kayu-kayu tidak ditebang untuk kebutuhan kertas. Nah, masih isu kemanusiaan adalah perlindungan kelompok minoritas. Nah, ini diskriminasi terhadap minoritas terjadi di Uyghur, Myanmar, Patani. Jadi mau tidak mau kita harus sadar diri bahwa kelompok minoritas itu senantiasa diperlakukan tidak adil ya. Muslim di Uyghur. Nah ini Nah, di sini BBC mengatakan ini. Nah, mengapa Ormas Islam dan pemerintah Indonesia bungkam atas dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang? Nah, ini salah satu contoh real ya. Bagaimana bahwa isu tentang minoritas ini akan senantiasa terjadi. Bagaimana kita memberikan perlindungan kepada saudara kita yang bukan berada pada mayoritas. Penjajahan Palestina pun hingga sekarang belum tuntas. Bahkan dunia terkesan tutup mulut dan tutup mata. Oke, kita lihat di berita. Bagaimana tanggapan Nah, ini Palestina. Nah, ini mengapa ini Kompas memberikan gagapan mengapa Palestina tidak diakui sebagai negara. Lalu di News Detik ini reaksi dunia atas kekerasan. Jadi dunia abai terhadap kekerasan yang terjadi di Palestina. Nah, ini adalah isu kemanusiaan secara universal. Nah, jika diskriminasi tetap dibiarkan, maka akan berujung pada kekerasan. Jelas ya. Lalu apa yang di Muhammadiyah mengharapkan peran umat Islam Indonesia harus lebih ditingkatkan dalam kancah kehidupan secara global untuk menyemai ajaran Islam secara rahmat dan damai. Nah, ini umat Islam dituntut harus ditingkatkan perannya di kancah global. Tentunya Indonesia adalah umat muslim terbesar dunia yang sangat diharapkan kehadirannya untuk memberikan solusi pada kelompok minoritas. Tapi sekali lagi bahwa kita tidak akan bisa memberikan solusi apapun kalau kita tidak menguasai ekonomi, sains, teknologi, budaya, dan peradaban. Ini salah satu isu kemanusiaan yang diangkat oleh Muhammadiyah. Yang berikutnya adalah eksistensi manusia di bumi. Ledakan penduduk
dan fenomena, nah ini fenomena yang tidak bisa diabaikan ya. Cepat atau lambat kita akan mengalami ini, kelembapan penduduk. Nah, di sisi lain akibat peperangan terus berlanjut, penduduk bumi pun secara perlahan terancam. Nah, ini contoh seperti di Palestina ya. Nah, berikutnya adalah ini pemanfaatan teknologi komunikasi. Nah, kemajuan teknologi dengan platform digital bisa membuat komunitas baru dalam era cyber community. Nah, jadi perlahan-lahan masyarakat kita akan menuju masyarakat cyber. Kemajuan teknologi komunikasi tentunya memberikan manfaat sekaligus madarat di dalamnya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan bahwa kemajuan teknologi komunikasi di satu sisi dia memberikan manfaat, tapi di sisi lain juga ada kemudaratan yang terjadi di dalamnya. Muhammadiyah mendorong untuk etika berkomunikasi di media sosial digital agar tidak terjadi diskomunikasi di antara umat muslim. Lalu apalagi etika bermedia sosial harus menjadi pendorong dakwah agar tercipta ajaran Islam yang rahmat. Nah, ini adalah tugas kita, bagaimana Muhammadiyah mampu memberikan solusi bahwa di era cyber seperti ini tetap kita menggunakan teknologi komunikasi agar sesuai dengan tujuan, yaitu berdakwah, menyampaikan kebaikan, memberikan kabar kepada umat tentang ajaran-ajaran Islam yang baik, ajaran Islam yang penuh dengan etika dan rahmat. Sekali lagi, kita tidak bisa menolak kehadiran teknologi komunikasi, tapi kita manfaatkan teknologi tersebut untuk kebaikan umat Islam. Terutama media sosial harus kita kuasai sebagai sarana dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Oke, terakhir mengatasi masalah pengungsi. Nah, peperangan yang terjadi telah menimbulkan penderitaan bagi rakyat yang tak berdosa. Jelas ya, sampai sekarang peperangan tidak bisa dihindari. Bahkan di Palestina, di Rohingya, itu peperangan adalah sesuatu yang biasa. Di Timur Tengah, sampai sekarang masih, terutama di Palestina, perang itu adalah minoritas gambaran kehidupan sehari-hari. Banyak yang menolak imigran yang terusir dari tanah airnya karena imbas dari peperangan. Nah, ini menjadi bencana. Banyak golongan minoritas kita, terutama umat muslim seperti di Myanmar, seperti di Uyghur, ketika dia kabur, banyak negara yang menolak menjadi tempat imigrasinya. Nah, ini masalah yang terjadi. Nah, pengungsi adalah fakta baru di era sekarang, dan bagaimana Indonesia memberikan solusi bagi umat Islam secara universal. Ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita memberikan solusi pada umat bahwa kita adalah negara yang mampu memberikan solusi kepada umat Islam secara dunia. Itulah gambaran tentang isu-isu Islam dan berbagai isu strategis yang dikutip dari Muktamar ke-47. Baik, itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan ketiga. Mohon maaf atas kekurangan, dan jangan lupa jika Anda setuju dengan video ini untuk like, komen, dan subscribe ya di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.